Perkenalkan, nama saya Ria Rismawati dengan NIM 2008 1030 1038. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah analisis keuangan yang diampu oleh Ibu Dewi Ayu Puspita. Sebelum memasuki ke analisis laporan arus kas perusahaan, saya akan menjelaskan mengenai arus kas. Apa sih arus kas tersebut? Arus kas sendiri merupakan laporan yang dikembangkan dengan berdasarkan pada prinsip kas, di mana semua transaksi tersebut akan dicatat apabila terdapat arus kas masuk dan arus kas keluar. Nah, pada umumnya, laporan arus kas ini dibagi menjadi 3 aktivitas, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, dari aktivitas investasi, dan dari aktivitas pendanaan. Tujuan menganalisis laporan arus kas pada perusahaan ini adalah untuk mengetahui gambaran laporan arus kas, serta mengetahui kinerja keuangan pada perusahaan Kalbe Farma Tbk. Nah, dalam menganalisis laporan arus kas ini, nantinya saya akan menganalisis rasio efisiensi, rasio kecukupan. Yang pertama yaitu menganalisis rasio efisiensi. Nah, rasio efisiensi ini merupakan rasio yang menjelaskan seberapa baik perusahaan menghasilkan arus kas. Dalam rasio ini terbagi menjadi 3, yaitu cash flow to sales, operation index, dan cash flow return of asset. Yang pertama kita akan menghitung cash flow to sales terlebih dahulu. Cash flow to sales ini digunakan untuk mengukur sampai seberapa besar setiap penjualan akan menjadi arus kas operasi. Nah, rasio ini dirumuskan dengan cash from to operation dibagi dengan penjualan. Setelah melakukan analisis atau perhitungan selama 5 periode terakhir, dapat kita lihat dari grafik di samping bahwa cash flow to sales mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, perusahaan memiliki rasio cash flow to sales terendah, yaitu dengan nilai 0,09 sekian. Sedangkan pada tahun 2020, diperoleh presentasi cash flow to sales terbesar, yaitu senilai 0,182 sekian. Hal ini mengartikan bahwa pada tahun 2020 penjualan yang terrealisasi memiliki kemampuan yang cukup tinggi, dan juga dikarenakan pada perusahaan ini yang bergerak di bidang farmasi sangat dibutuhkan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Kedua adalah operation index. Operation index ini merupakan rasio perbandingan antara arus kas operasi dengan laba operasi lanjut. Berhubung dalam perusahaan Kalbe Farma Tbk ini tidak mempunyai laba operasi lanjut, maka analisis ini menggunakan laba bersih untuk pembandingnya. Setelah melakukan perhitungan selama 5 periode terakhir dalam perusahaan Kalbe Farma ini, dapat dilihat pada grafik tersebut. Dan dapat diketahui bahwa tingkat laba bersih tertingginya terdapat pada tahun 2020, yakni 1,50 sekian. Hal ini disebabkan karena meningkatnya penerimaan kas dari aktivitas operasi, baik selama masa pandemi COVID-19 ini, karena perusahaan ini bergerak di bidang kesehatan yang mana sangat dibutuhkan pada saat pandemi saat ini. Untuk selanjutnya adalah menghitung cash flow return of asset. Cash flow return of asset ini merupakan rasio yang menghitung return on asset dalam satuan arus kas. Dapat dirumuskan yaitu cash from operation dibagi total asset. Setelah perhitungan selama 5 periode terakhir pada perusahaan Kalbe Farma Tbk ini, dapat diperoleh perhitungan bahwa tingkat arus kas atas total aset yang paling tinggi terdapat pada tahun 2020, yang menunjukkan aktivitas operasi perusahaan ini dalam kondisi baik atau bisa dibilang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selanjutnya adalah kita akan menganalisis rasio kecukupan, di mana rasio ini digunakan untuk menilai kecukupan dari arus kas dalam memenuhi kebutuhan perusahaan. Setelah perhitungan di samping dapat kita lihat bahwa rasio kecukupan arus kas pada perusahaan ini menghasilkan nilai sebesar 1,16. Dalam hal ini, perusahaan Kalbe Farma Tbk ini rasio kecukupan arus kas lebih dari 1, yang menunjukkan bahwa perusahaan tercukupi akan kebutuhan uang tunai tanpa membutuhkan pendanaan eksternal.
Sekian analisis yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.